Oke, saya sharing dulu ya. Dari kita hari ini. Recording in progress. Apa sudah terlihat? Ada itu apa di luar tuh ya? Ya Pak, sudah Pak. Baik, apa namanya, sebelum itu ya, sebelum kita mulai, ya. Ya, sebelum apa kita mulai, tadi saya juga sudah saya cek ya di email ada beberapa yang sudah memasukkan tugas kedua ya, seperti itu. Jadi silakan yang lain ya yang belum memasukkan tugas 2, silakan bisa dimasukkan tugasnya seperti itu ya. Kemudian juga ada beberapa tugas 1 ya yang agak terlambat 1 hari gitu ya, seperti itu. Saya tidak bisa mengakses ini ya. Lain kali. Ya, saya lagi tidak bisa mengakses. Oke. Selamat siang. Oke. Selamat siang Bu Resti. Ya, baik, kita baru mau mulai nih Bu Resti. Iya Pak, tadi saya loading masuk ke Ya. breakout room Pak. Oh iya, tadi saya juga kelihatan Bu Resti ada di situ. Kita sempat masuk ke sini mau ke breakout room, kemudian terlempar lagi ke utamanya begitu ya, seperti itu. Iya Pak. Baik ya, kita akan lanjutkan materi kuliah kita gitu ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gelombang satu dimensi ya, baik itu gelombang transversal ya melalui penurunan rumus dari gelombang tali begitu ya, walaupun kemudian kita lanjutkan dengan gelombang yang longitudinal begitu ya, yang kita kasih topiknya gelombang elastik begitu ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke gelombang seismik begitu ya. Jadi materi-materi yang basic persamaan gelombang gitu ya, yang sudah kita peroleh begitu. Sekarang kita akan terapkan ke gelombang seismik ya. Nah, untuk mengingatkan, saya selalu berusaha begitu ya, kalau di awal kuliah minggu ini begitu atau pertemuan sekarang, selalu sedikit mengulang begitu ya, 1 atau 2 slide begitu di pertemuan terakhir. Jadi pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah melihat bagaimana fenomena gelombang jika melewati suatu bidang batas begitu ya. Nah, di sini pengertian bidang batas adalah tentunya bidang ya yang memisahkan 2 medium gitu ya. Ini medium 1, ini medium kedua begitu ya. Medium ke-1 ditandai oleh atau dikarakterisasi oleh modulus Young gitu ya, 1, sementara rho-nya rho 1 seperti itu. Nah, yang medium kedua itu oleh E2 ya, modulus Young kedua dan densitas kedua seperti itu. Kemudian kemarin kita membuat skenario, ada gelombang datang dari medium pertama begitu ya, kemudian dia ketemu dengan bidang batas begitu. Nah, apa yang terjadi? Ada yang ditransmisikan begitu ya sebagai UT gitu atau U transmisi atau gelombang transmisi, ada juga yang dipantulkan atau gelombang refleksi, ini dijaga oleh UR. Sementara gelombang datanya sendiri itu disebut sebagai UI gitu ya. I di sini pengertiannya insidennya, artinya dia gelombang datang seperti itu. Nah, kemudian kita menerapkan 2 syarat batas ya.
Pertama syarat kontinuitas di displacement, kemudian syarat kontinuitas juga di stress ya, seperti itu. Nah, yang ini ya, yang apa? Yang bagian ini UR sama dengan UT itu syarat batas kontinuitas untuk displacement seperti itu. Ya, maknanya juga sudah saya jelaskan pada hari Senin begitu ya. Ini apa maksudnya? Kemudian yang di atas ini kita turunkan dari syarat batas kontinuitas dari stres seperti itu ya. Yang pertama ini. Oke. Ya. Kemudian mungkin saya perlu nah di sini saya kehabisan ini nih, colokan USB-nya nih udah kepake semua nih. Oke lah ya, mungkin tidak ya. Jadi dari dua persamaan ini yang ini persamaan pertama gitu kan, bisa nggak saya tulis pakai ini ya, ini persamaan, katakanlah ini persamaan pertama yang ini gitu ya, ini persamaan kedua gitu ya, seperti itu ya. Kita bisa menurunkan koefisien transmisi dan koefisien refleksi ya, seperti itu. Jadi koefisien transmisi itu adalah UT atau gelombang transmisi dibagi dengan gelombang datang, yaitu disebut sebagai koefisien transmisi. Sementara koefisien refleksi adalah gelombang refleksi dibagi dengan gelombang datang, seperti itu ya. Itu disebut sebagai koefisien transmisi dan refleksi. Nah, rumusnya seperti ini. Dari mana datangnya? Dari proses substitusi atau eliminasi dari persamaan 1 dan 2 ya. Jadi perlu 2 ρ 1 dikalikan dengan C1 dibagi dengan ρ 1 C1 tambah ρ 2 C2 begitu kan. Ya, ini diperoleh dari substitusi atau eliminasi yang persamaan di atas seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan definisi impedansi ya, yang tidak lain adalah Z sama dengan ρ dikalikan dengan C, atau densitas atau rapat massa dikalikan dengan kecepatan gelombangnya, begitu. Itu adalah definisi dari impedansi ya. Maka kita bisa tuliskan dalam bentuk impedansi seperti ini. Untuk transmisi sama dengan 2 dikali dengan impedansi 1 ya, artinya Z1 adalah C1 dikurangi C1 dikalikan dengan ρ 1 ya, dibagi dengan Z1 ditambah Z2. Z2 tentunya adalah ρ 2 dikalikan dengan C2. Itu untuk yang transmisi. Untuk yang refleksinya adalah Z1 dikurangi Z2 dibagi dengan Z1 ditambah dengan Z2, seperti itu ya. Jadi kalau kita punya data misalnya C1 berapa, ρ 1 berapa begitu ya, maka kita dengan mudah bisa menghitung Z1. Demikian juga dengan Z2 ya, dari C2 dan ρ 2 seperti itu. Oke ya. Nah, ini maknanya apa ya? Makna apa? Koefisien transmisi dan koefisien refleksi itu apa maknanya? Saya ulang lagi begitu ya. Jadi koefisien transmisi adalah menggambarkan seberapa porsi energi yang diteruskan ke medium kedua begitu ya. Sementara koefisien refleksi dia menggambarkan seberapa besar energi yang dikembalikan lagi ke medium satu sebagai gelombang refleksi, seperti itu. Begitu ya maknanya. Nah, kemudian kalau ini kita aplikasikan ke aspek geofisika begitu ya. Misalnya kita punya data lubang bor begitu seperti ini ya. Oke. Kemudian misalnya kan tentu kalau kita kita bisa melihat pola perlapisan dari batuan ya, mulai dari permukaan sampai dengan di ke bawah sana seperti itu. Misalnya ada selang-seling antara jenis batuan begitu ya. Ini misalnya jenis batuan yang pertama yang dikasih warna kuning gitu kan, ini yang abu-abu jenis batuan kedua ya, yang biru ketiga, yang coklat ini keempat ya. Ada selang-seling dari jenis batuan seperti itu di tiap lapisan ya. Ini misalnya lapisan pertama kita lihat misalnya kalau punya ρ 1 dan
ada Rho1 dan C1, maka kita bisa menghitung akustik impedance-nya gitu kan. Ya, jadi dari hasil coring ini kita bisa membuat akustik impedance. Sebagai contoh misalnya garis merah itu adalah garis nolnya begitu ya, yang merah itu. Maka kalau dia ke kiri artinya dia kan negatif gitu kan. Ke C1 sama C2-nya besaran mana? Z2-nya besaran mananya? Kita lihat lagi ya di sini rumusnya. Oke, jadi kalau koefisien refleksi begitu kan dia negatif, berarti Z1 lebih kecil daripada Z2 seperti itu ya. Karena kalau ini dikalikan atau ini dikurangkan begitu ya, ini bilangan kecil dikurangi bilangan besar, tentu dia akan negatif ya. Jadi kalau di sini kita lihat dia ke kiri artinya dia negatif, berarti impedansi di keduanya itu lebih kecil dibandingkan dengan impedansi pertama seperti itu. Nah sebaliknya ya, karena juga kalau ini dari kuning ke abu-abu begitu ya, di sini abu-abu ke kuning ya, kebaliknya dia harus positif karena pasti Z2-nya lebih besar daripada Z1, jadi dia positif ya, seperti itu. Demikian juga balik lagi nih, ketemu lagi yang kuning sama yang atau batuan batuan yang diwakili oleh warna kuning, ketemu lagi abu-abu ya, dia negatif lagi seperti itu ya. Nah sekarang ketemu abu-abu, ketemu yang biru begitu kan. Ini saya agak lupa jenis-jenis simbol-simbol batuan begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari impedansinya ya, kita dengan mudah bisa melihat bahwa ini sebetulnya yang biru itu impedansinya lebih besar daripada yang abu-abu. Jadi dia positif gitu kan, seperti itu. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita punya hasil coring begitu ya, kita bisa menghitung akustik impedance-nya. Oke, nah dari akustik impedance kita bisa transformasi atau bisa kita rubah menjadi koefisien refleksi seperti itu ya. Jadi yang kolom yang ketiga ini dia koefisien refleksi. Nah, di sini ada Z1, ada Z2, maka dengan mudah kita bisa menghitung koefisien refleksinya. Bagaimana caranya? Ya caranya saya mungkin skeletnya salah ini ya. Sorry. Jadi akustik impedance tadi gitu kan, akustik impedance tadi ini lebih terkait dengan nilai Rho1 dan C1 ya. Jadi ini tidak terkait dengan perbandingan seperti itu, sorry ya. Ada yang salah. Jadi misalnya ini nilai Z1 di sini ya, ini nilai Z2, Z3, Z4 dan seterusnya begitu ya, yang sudah saya jelaskan di minggu kemarin. Nah, baru ketika menghitung koefisien refleksi atau R gitu kan, kita melihat perbandingan antara impedans di satu lapisan dengan impedans yang lainnya seperti itu ya. Seperti ini misalnya ini negatif gitu ya. Ini positif, negatif lagi, positif, negatif ya. Ini selang-seling antara koefisien refleksinya. Oke, ya. Jadi misalnya kalau ada gelombang ya, kalau kita misalnya ada gelombang yang menjalar yang digambarkan oleh impuls ini ya. Ini hanya impuls seperti itu. Jadi kalau bayangkan gelombang datang ke ke pola koefisien refleksi yang seperti ini begitu ya, maka kita akan mendapatkan pola yang seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi ini seismic trace itu menggambarkan kira-kira kalau kita mengukur seismik di pola geologi yang seperti ini, maka kita akan mendapatkan seismic trace yang seperti atau rekaman seismik yang seperti ini, begitu ya. Oke, itu yang untuk kasus pertama. Yang kedua, kalau misalnya kan ini ada suatu perlapisan selang-seling juga, misalnya kan ada batu pasir, ada gas, ada air, ada batu pasir lagi seperti itu ya, maka juga akan mendapatkan pola akustik impedans yang bervariasi ya, seperti itu. Ini misalnya untuk lapisan pasirnya, ini untuk gasnya, ini untuk airnya gitu kan, ini untuk pasirnya lagi seperti itu. Oke ya, itu adalah akustik impedansnya. Nanti polaritas nanti tergantung dari ada yang ya ini pembahasan ini nanti saya tidak akan bahas di sini ya. Nanti Anda akan mendapatkan bahasan kenapa kok polaritasnya seperti itu lebih dekat ke pembahasan di metode seismik ya nantinya seperti itu.
Ya, tapi sekarang yang harus kita pahami itu adalah bagaimana impedansi dari suatu batuan begitu ya akan mempengaruhi koefisien refleksi dan transmisinya seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan bahasan hari ini adalah tentang gelombang seismik begitu ya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana ketika terjadi gempa begitu ya. Ini misalnya ada gempa ini di pusatnya di sini begitu kan, kemudian ketika terjadi gempa dia akan merilis energi elastik begitu ya, energi yang tersimpan di dalam bumi akibat adanya gaya tektonik begitu, ada interaksi antara lempeng-lempeng di situ begitu kan, sehingga ketika akumulasinya sudah melebihi sifat elastisitas dari bumi begitu kan ya, atau di tempat itu, maka akan dirilis ya, akan dirilis sebagai gelombang gempa ya. Ini digambarkan sebagai lingkaran-lingkaran ya, bentuk gelombangnya begitu ya. Ini pusatnya tentunya di tengahnya seperti itu. Oke ya, jadi kalau sepintas kita lihat ya ini sama seperti halnya juga di gelombang di permukaan air ya. Ketika kita melempar air begitu ya di permukaan air, maka akan terjadi pola sirkular seperti itu ya, yang disebut sebagai waveformnya ya. Maka ketika gempa terjadi pun ya bisa dideskripsikan seperti ini gitu kan ya, sama halnya seperti yang terjadi di permukaan air yang mudah kita lihat seperti itu. Nah, memang gitu ya, harus kita ingat bahwa gambar ini amplitudonya diperbesar begitu ya gambarnya. Jadi kelihatan bagaimana pola undulasinya itu sangat besar ya. Karena kalau kejadiannya real seperti ini ya ini habis ini ya permukaan bumi ini ya. Tetapi sengaja dibuat besar begitu ya, getaran amplitudonya supaya pola gelombangnya terlihat ya. Pada banyak kejadian gempa tentu kita tidak bisa melihat pola seperti ini ya, kenyataannya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana saat gempa terjadi kita melihatnya di atas permukaan buminya seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita melihatnya di interior buminya seperti itu ya? Maka kalau kita melihat secara di dalam buminya, maka polanya seperti gambar yang sebelah ini gitu ya. Misalnya ada gempa di sini nih ya, gempanya di sini begitu, maka pola dari perambatan gelombang gempa itu bisa digambarkan oleh adanya variasi warna yang seperti ini. Begitu ya, jadi ini cara melihat bagaimana ketika gempa dilihat di atas bumi, kalau ini di interior bumi, jadi di kedalaman bumi seperti itu ya. Nah, ini kita lihat misalnya, Pak, kenapa kok tidak lingkaran gitu kan seperti ini? Karena kita lihat bahwa bumi itu berlapis-lapis ya. Ada lapisan mantel, ada di atasnya lapisan kerak, ada lapisan mantel, ada lapisan inti seperti itu, di mana masing-masing lapisan itu dia punya kecepatan seismik yang bervariasi ya, sehingga ada pola misalnya ini melingkarnya hanya sampai di sini begitu kan, kemudian dilanjutkan di sini ya, lanjut sampai dengan ada gelombang-gelombang yang di atasnya seperti itu. Oke ya, tapi overall begitu kan, yang terjadi di interior bumi pun walaupun tentu kita tidak bisa melihat secara langsung seperti itu, maka yang terjadi sebetulnya sama halnya ketika kita melihat riak gelombang ketika kita eksperimen di permukaan sungai seperti itu. Ya, oke, ini adalah gambaran bagaimana ketika gempa bumi terjadi baik secara di permukaannya maupun di interiornya seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai gelombang seismik seperti itu. Ya. Oh, kalau begitu selesai ini pembahasan gelombang seismik begitu ya. Ya, tentu lagi-lagi karena ini kita lebih ke arah teori gelombangnya begitu, maka kita akan lebih kita akan lebih membahas tentang aspek teorinya begitu kan. Ya. Tidak dalam misalnya gelombang seismik dibagi dua, ada body wave, ada surface wave gitu ya. Body wave terdiri dari ada P wave, S wave seperti itu. Sementara surface wave ada gelombang lob dan gelombang Rayleigh. Gelombang lob
gelombang P sifatnya ini, gelombang S begini-begini ya. Jadi bukan sisi aspek hafalannya seperti itu, tapi kita akan menggali lebih dalam gitu ya. Kenapa kok gelombang P bersifat longitudinal, kenapa gelombang S dia transversal ya. Kita akan menggali ke arah situ secara aspek fisikanya seperti itu. Nah, untuk melihat aspek persamaan gelombang seismik ya, artinya si karakter dari gelombang seismik, maka kita harus bermula dari persamaan gelombang seismik seperti itu. Ya, sama halnya ketika kita ingin mengkaji bagaimana gelombang tali atau gelombang longitudinal dalam suatu material begitu kan ya. Kita harus melihat bagaimana nih persamaan gelombangnya seperti itu ya. Demikian juga kalau kita ingin mengkaji persamaan gelombang seismik, maka kita harus bermula dari persamaan gelombangnya dulu begitu ya. Sebelum nanti kita bisa mencari solusinya seperti itu. Nah, bagaimana cara menurunkan persamaan gelombang seismik? Ya, ini bermula dari pengertian stres dan strain yang sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu ya, seperti itu. Atau yang kita ulang lagi di minggu kemarin seperti itu. Ya, jadi strain atau regangan itu atau deformasi ya, perubahan bentuk itu merupakan respon benda ketika diberikan gaya atau stres seperti itu. Jadi bayangkan bumi begitu ya, yang diam ya, tiba-tiba dia ada gempa begitu kan, seperti itu ya. Maka gempa itulah yang merupakan gaya ya yang mengganggu posisi stabil dari bumi tadi seperti itu begitu ya. Oke, dalam bentuk stres begitu ya. Nah, pasti material akan merespon dalam bentuk perubahan dimensi panjang, bentuk atau volumetrik. Ini digambarkan seperti ini. Ini sudah saya bahas ya di pertemuan sebelumnya, itu tidak akan saya ulang lagi seperti itu. Nah, kemudian yang terkait dengan penjalaran gelombang seismik, tentunya deformasi yang bersifat elastik begitu ya. Oke, deformasi elastik itu definisinya bentuk benda akan kembali ke bentuk awalnya jika gaya yang menyebabkan deformasi dihilangkan seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, tentu ini definisi tentang persamaan Hooke begitu penting ya, mulai dari F sama dengan KX gitu ya. Kemudian kita perluas menjadi stres dan strain begitu, jadi tahu itu adalah stres ya. Oke, tahu itu adalah stres atau tegangan. Di sini epsilon itu adalah regangan ya, atau strain seperti itu, dihubungkan oleh suatu konstanta elastik atau modulus elastik seperti itu. Nah, untuk melihat penjalanan gelombang secara utuh, maka kita sekarang membawanya ke aspek 3 dimensi begitu kan ya. Melihat karena bumi itu bersifat volumetrik ya. Seperti itu, maka kita melihat bagaimana pola stres yang bekerja pada suatu benda yang volumetrik seperti ini. dx1, dx2, dx3 ya, ini adalah panjang kubus ini pada arah X gitu kan. Ya, X2 ini adalah panjang kubus ini pada sumbu X2 atau Y gitu kan. Jadi X1 itu adalah X, X2 itu adalah Y, X3 itu adalah Y ya. Z seperti itu. Nah, kemungkinan kemudian begitu kita gambarkan bahwa ada stres ya yang bekerja, atau ada vektor yang vektor gaya yang bekerja pada benda ini, seperti permukaan ini nih. Kita sebut sebagai TX1. Ya, ada juga benda yang ada juga gaya yang bekerja pada permukaan yang sebelahnya. Kita sebut sebagai T-X1. Kenapa? Karena arahnya X positif ke sini, negatif ke sini, seperti itu. Ya. Nah, demikian juga untuk yang di permukaan ini gitu ya. Ada yang bekerja ke sini, ada yang di bawahnya, seperti itu, dan seterusnya ya. Jadi karena kubus itu ada berapa permukaan? Ada 6 permukaan begitu ya. Maka juga akan ada gaya yang bekerja pada 6 permukaan kubus itu. Ya, bisa dibayangkan. Ya, misalnya ada yang di sebelah sini gitu ya. Oke. Nah, kira-kira kalau di sini kan
TX1 ya, yang ke sebelah sini T min X1, di sini kira-kira T apa nih? Kalau gitu. Ada yang bisa ngira-ngira nggak dari ini? X2 atau X3 nih kira-kira kalau ke sini. Lihat aja ya, kalau ini kan X1 nih, ini kan X1 nih ke sini, atau ini X sebetulnya ya. Jadi X1 itu X ya, X2 itu Y gitu, X3 itu Z lah seperti itu ya. Karena di beberapa buku ada yang pakai X, Y, Z ya, ada yang pakai X1, X2, X3 seperti itu ya. Kita harus terbiasa juga dengan itu. Ini X3 ya, karena dia kan bekerja pada yang ini. Demikian juga yang di bawahnya gitu ya, yang di bawahnya seperti itu. Nah yang ke sini pasti X, X2 seperti itu. Ya, jadi bisa dibayangkan bahwa balok ini gitu kan dipengaruhi oleh gaya-gaya yang bekerja pada permukaannya seperti itu. Nah, untuk lebih memudahkannya seperti ini ya, untuk memudahkan gambar tadi, bayangkan kita punya benda seperti ini ya, bayangkan kita punya benda seperti ini. Kira-kira kalau melihat bentuknya seperti apa nih, bentuk seperti ini nih, bendanya seperti apa nih? Kalau misalnya diasosiasikan dengan buah-buahan, ini apa nih? Mangga, Pak. Mangga ya, oke, mangga boleh, apalagi pepaya gitu kan. Mangga, pepaya, apalagi ya, mungkin yang bentuk seperti ini itu yang sayur-sayuran misalnya kentang gitu ya. Ya. Jadi misalkan ada suatu benda begitu kan yang bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat ya, kita lihat elemennya gitu. Jadi yang kotak ini, yang kubus ini adalah bagian kecil dari benda itu, atau dari buah-buahan tadi, atau dari sayuran tadi, kentang misalnya kan. Jadi itu irisan kentang dibuat kotak seperti itu. Ya. Nah, bayangkan kalau misalnya benda ini dipengaruhi oleh gaya-gaya yang kita tekan dari misalnya kentang lah gitu ya. Kalau kita tekan dari permukaannya, maka kira-kira apa yang terjadi pada volume ini? Kita sebut sebagai elemen volume ya. Sama juga kan, pasti dia juga akan mengalami tekanan seperti itu, akan mengalami stres gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kita kasih gaya-gaya di sini gitu kan ya, ya tentu tadi kita bilangnya kentang atau pepaya atau mangga seperti itu, tapi kalau dalam aspek geofisikaannya tentu ini gayanya gaya tektonik ya. Bayangkan ini ada suatu wilayah begitu kan yang dipengaruhi oleh gaya-gaya tektonik ya, tentu semua bagian di wilayah itu akan juga terpengaruh oleh gaya tersebut seperti itu, yang disebut sebagai mengalami stres. Nah, kemudian supaya lebih mudah kita mengkuantifikasi perubahannya gitu, kubus yang kotak ini kita ambil gitu ya, kemudian kita pindahkan ke suatu koordinat seperti ini. Ya. Oke, terbayang ya. Jadi kita ada suatu benda, kemudian kita ambil elemennya berbentuk kubus, kemudian kubus itu kita alihkan ke dalam atau kita simpan di koordinat ya seperti ini. Oke. Nah, koordinatnya lagi-lagi di sini untuk X ya, koordinat X, koordinat Y ya, kemudian Z ya, aksis sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, di beberapa buku X itu suka ditulis sebagai X1 ya. Y ditulis sebagai X2 gitu kan. Z ditulis sebagai X3 ya, seperti itu. Oke ya, jadi supaya kita terbiasa dengan perbedaan penulisan aksis gitu, tapi tujuannya yang penting tujuannya kita paham seperti itu. Nah, kemudian kubus itu tentu punya dimensi, punya ukuran gitu ya. Misalnya ukuran panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa kan ya, itu punya ukuran.
Nah, ukuran ini kita sebut ke arah X1 atau ke arah sumbu X, kita sebut ukurannya dx1. Ya, misalnya 0,1 cm misalnya kan. Nah, ini ukuran ke arah Y atau ke arah sumbu X2 itu adalah dx2. Sementara ke arah sumbu Z itu 3 seperti ya. Jadi kubus ini adalah ukurannya seperti itu. Bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, dan kalau saya membahas ini kan ini seperti tipikal atau kebiasaan gitu, kita belajar di science, belajar di engineering begitu kan, untuk untuk mempelajari suatu sistem gitu, atau kita ingin mempelajari suatu keadaan begitu kan, maka biasanya kita memang mempelajari dulu bagian kecilnya. Ingat ya, waktu kita belajar gelombang tali kan, kita tidak langsung keseluruhan tali kita analisis kan, tapi kita ambil dulu segmen tali ya. Segmen tali kita ambil dulu, kemudian setelah itu kita dapat, ini kita aplikasikan ke keseluruhan tali seperti itu. Oke ya, ini disebut sebagai elemen volume gitu kan, ya, disebut elemen volume seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi saya gambarkan, kalau misalnya benda ini dipengaruhi oleh gaya-gaya eksternal ya, oke, maka di kubus ini pun dia akan mengalami hal yang sama seperti itulah, gitu ya. Sebagai contoh misalnya kan, pasti ada yang vektor yang bekerja pada permukaan ini, gitu kan, seperti itu. Karena ada 6 permukaan ya, ada pasti yang bekerja pada permukaan yang ini, ada permukaan yang ini, dan seterusnya seperti itu. Dan ya aturannya ya, atau konsepsinya atau konsensusnya begitu ya, maka cara menamakan permukaan itu adalah kita lihat permukaan ini tegak lurus pada bidang apa, pada sumbu yang mana gitu. Sebagai contoh misalnya kita lihat ya permukaan yang ini nih ya, kita lihat permukaan yang ini. Jadi supaya tidak terbalik-balik kan kita harus menamakan permukaan gitu kan. Sebagai contoh misalnya ini permukaan ini nih. Ya, kita lihat permukaan ini. Maka lihat permukaan ini tegak lurus dengan sumbu yang mana ini? Sumbu X kah, sumbu Y kah, sumbu Z kah? Permukaan ini. Sumbu X kan, ya. Jadi permukaan ini gitu ya, permukaan yang ini itu dia mengarah ke sumbu X seperti itu. Nah, untuk itu gitu kan, maka permukaan ini disebutnya sebagai permukaan X1 gitu atau X ya, seperti itu. Bisa dipahami ya, karena kan permukaan itu kan baliknya ke arah tertentu begitu kan, jadi kita harus memberikan perbedaan ya. Nah, yang ini misalnya yang ini ya, yang ini berarti apa nih kalau yang ini nih? Dia permukaan ini tegak lurus pada sumbu apa nih? Y kan ya, maka disebut sebagai permukaan Y2 seperti itu. X2 atau Y ya, seperti itu. Ya, jadi menamai permukaan itu kita lihat permukaan itu tegak lurus dengan sumbu apa gitu ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami seperti itu. Kita hapus dulu ya semuanya supaya jadi mudah. Oke. Nah, jadi skemanya seperti ini nih yang akan kita analisis seperti itu. Jadi bagaimana kubus ini dia akan terjadi pergeseran atau terjadi fenomena gelombang begitu ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh misalnya kan ya, sebagai contoh penamaannya seperti ini nih ya. Jadi harus dinamakan karena kan dia kan pasti nih dia mengalami tekanan gitu ya, mengalami stres gitu ya. Nah, di masing-masing permukaannya seperti itu. Nah, cara penamanya seperti ini ya, coba ini harus ini nih. Misalnya kita lihat permukaan yang tegak lurus pada sumbu X, yaitu permukaan yang ini dan permukaan yang belakangnya.
Nah, saya ingin memastikan dulu ya, eh, bisa dipahami nggak yang apa ya, yang saya tunjukkan bisa terlihat nggak? Saya menunjukkan permukaan yang mana nih? Saya ingin memastikan dulu karena ini kan online, jadi saya harus memastikan. Anda melihat nggak bahwa saya menunjuk ke permukaan yang mana? Terlihat nggak yang ini nih? Terlihat, Pak. Terlihat ya, oke. Nah, maka stres yang bekerja pada permukaan itu, gitu kan, kita kasih indeks ya supaya tidak tertukar nih, gitu kan. Cara ngasih indeksnya gini. Kan tadi stres kita pakai tau ya, pakai tau. Kita lihat yang ini dulu. Untuk stres yang berarah ke arah sini, kita sebut sebagai tau 11. Apa nih artinya tau 11? Indeks yang pertama gitu ya, indeks yang pertama ini kok ada 1 Pak di sininya gitu kan ya. Saya kasih warna lain supaya ini. Nah, indeks yang 1 ini ya, dia menunjukkan bahwa stres itu bekerja pada permukaan yang tegak lurus dengan sumbu X1 atau sumbu X. Ya, jadi bisa juga misalnya dituliskan tau X seperti itu ya. Cuman di sini kita pakai 1 ya. Jadi 1 itu ya, 1 itu sama dengan X gitu ya. 2 itu adalah Y, 3 itu adalah Z, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kenapa dikasih apa? Kenapa kok indeks pertama 1? Karena stres ini bekerja pada bidang yang tegak lurus dengan sumbu X, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ke indeks yang kedua, seperti itu. Kok ini kenapa 1? Ya, kenapa yang indeks kedua 1? Jadi tahu 11 gitu kan. Nah, yang indeks kedua itu menunjukkan kemana arah dari stres ini. Dan kita lihat ya, stres ini mengarah ke sumbu X atau ke sumbu X1 tadi. Makanya disebut sebagai tau 11 atau tau XX gitu ya. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami nggak kenapa seperti ini? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, good. Kalau Bisa, begitu saya ingin menguji dulu ya. Kalau tau YZ. Nah, apa artinya nih, tau YZ? Stres yang bekerja pada bidang yang tegak lurus sumbu X, Pak. Y dong. Ini kan Y nih. Jadi stres yang bekerja pada bidang yang tegak lurus sumbu Y dengan arah Z seperti itu. Atau ini kalau di simbol pakai 1 2 ini adalah tau 2 3. Mana tau 2 3 kita lihat ya. Kita lihat tau 2 3. Nah, ini. Yang ini nih, tau 2 3 atau tau Y Z ya. Kita lihat karena stres ini dia bekerja pada bidang ini nih, bekerja pada bidang ini. Nah, bidang ini tentunya tegak lurus pada sumbu Y kan. Sementara arah dari stres ini adalah ke arah 3, seperti ke arah sumbu Z ya, atau 3 seperti itu. Oke, begitu ya. Jadi bagi yang sudah bisa menangkap apa artinya indeks pertama, indeks kedua begitu ya. Bagus. Kalau yang belum, coba sambil disimak ya, direnungkan lagi begitu. Karena ini penting, karena ini akan terkait dengan nanti gerak gelombangnya kemana gitu kan ya. Apakah ke arah sumbu X atau ke sumbu 1, apakah ke sumbu Y atau sumbu 2 atau sumbu Z, sumbu 3 seperti itu ya. Seperti itu. Nah, oke ya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana komponen-komponen stres yang bekerja pada masing-masing permukaan, jadi stations ya, masing-masing permukaan elemen volumetatik seperti itu.
Ya, karena terus terang waktu saya belajar ini dulu ya seperti sama ya seperti Anda semua ya, seperti adik semua seperti itu. Saya juga berpikir ini apa gitu kan ya artinya seperti itu ya. Kemudian saya cari tahu, saya coba pahami begitu kan. Oh, ternyata seperti itu gitu. Ya. Nah, sehingga ya kan awalnya hubungan antara stres dan strain kan awalnya di hukum Hooke kan tau sama dengan ya atau modulus Young dikalikan dengan stres kan hanya seperti ini. Kenapa kita menuliskan seperti ini? Karena kita hanya berhadapan dengan satu dimensi. Jadi berubahnya itu adalah dalam satu dimensi. Nah, sekarang sementara kan benda yang kita pelajari adalah benda tiga dimensi seperti itu. Ya, sehingga tidak cukup hanya menuliskan tau dan strain begitu kan ya. Tidak cukup hanya menuliskan tau dan epsilon atau stress dan strain saja tanpa indeks. Nah, sekarang harus diberikan indeks. Kenapa? Karena berbeda begitu kan. Jadi kita harus menunjukkan bahwa stres ini bekerja pada permukaan yang mana gitu kan seperti itu. Ya, demikian juga dengan epsilonnya ya. Nah, kalau stresnya seperti itu gitu kan dia punya arah, maka kan strainnya juga harus punya arah sama begitu ya, seperti itu. Demikian juga dengan modulus Young-nya ya. Modulus Young-nya kan awalnya saja nih seperti itu kan. Ya, nah sekarang modulus Young-nya juga harus berbentuk seperti ini. Ya, dan saya yakin pasti pada tahapan ini gitu biasanya begitu ya mahasiswa mulai berpikir nih, wah kok ruwet seperti ini gitu ya. Ya, kok kenapa ruwet seperti ini ya? Kenapa rumus hukum Hooke begitu kan atau hubungan antara stres dan strain yang awalnya adalah hanya seperti ini begitu kan ya? Kok jadi ruwet ada indeksnya jadi seperti ini, ada yang indeksnya 2 gitu kan, ada indeksnya 2 yang misalnya stres dan strain indeksnya 2, sementara koefisien elastiknya itu sekarang indeksnya jadi 4 seperti itu. Ya, kenapa 4? Karena dia harus mengconsider atau harus mempertimbangkan kemana arah taunya, juga kemana arah strainnya seperti itu. Ya, ini yang disebut sebagai tensor ya. Ini disebut sebagai tensor. Ya, ini yang stresnya atau tegangannya disebut sebagai tensor tegangan, yang strainnya disebut sebagai tensor regangan, yang CIJKL-nya disebut sebagai tensor konstanta elastik seperti itu. Ya, nah mudah-mudahan tadi saya di sini terus terang saya agak pelan ya, kecepatan menjelaskan saya agak pelan supaya mudah-mudahan bisa membawa adik-adik semua begitu ya ke arah ini dengan relatif lebih smooth ya, lebih ini ya. Walaupun tentu ada kemungkinan bahwa mungkin belum tertangkap secara utuh begitu ya. Tapi saya coba menjelaskan bahwa kalau kita melihat bendanya satu dimensi lah gitu kan ya. Kalau kita melihat satu dimensi maka cukup menggunakan persamaan ini gitu kan ya. Karena kenapa? Karena pegas ini kan berubahnya hanya pada satu sumbu gitu seperti itu ya. Kita hanya melihat ke sumbu X saja gitu kan. Dia tidak berubah ke sumbu Y, tidak berubah ke sumbu Z seperti itu. Tetapi kalau kita melihat benda yang tiga dimensi gitu kan, ya tentu kan dia berubahnya kan akan bervariasi. Contohnya lah misalnya tadi misalnya kalau kita menekan suatu benda gitu kan ya, kan pasti variasi perubahan benda itu ke arah sumbu kan bisa berbeda-beda begitu kan, ya. Misalnya misalnya tanah liat begitu kan, kalau tanah liat ditekan dari atas begitu ya, jadi ke arah atasnya dia bisa lebih kecil,
Sementara variasi ke arah X dan Y-nya kan juga bisa bervariasi seperti itu. Ya, sehingga kita harus menggunakan konsep tensor ya, seperti itu. Oke ya, mungkin saya harus harus cukup yakin bahwa mungkin adik-adik semua bisa menangkap inilah kira minimal idenya, walaupun kalaupun misalnya bukan belum ketangkap keseluruhan secara konsep tensornya begitu kan, tapi minimal idenya bahwa kalau kita menekan suatu benda gitu kan, maka perubahan benda itu ke arah sumbu X, Y, dan Z itu bisa berbeda gitu loh ya, bisa berbeda, sehingga kita perlu mempertimbangkan itu. Oke, nah sekarang kalau misalnya dalam kondisi setimbang, artinya si benda itu tidak ada pergerakan, tidak ada deformasi begitu kan, maka resultan gaya ke arahnya itu kan sama seperti itu. Sebagai contoh misalnya ya, eh, benda yang bekerja ke arah sumbu X ini gitu kan, dia akan sama dengan benda yang bekerja ke arah sini seperti itu ya. Jadi dia tidak ada resultan gaya seperti itu. Demikian juga yang tau 33 ya, kesini juga tau 33 begitu. Ya, yang tau 22 juga sama ke arah sumbu Y misalnya sama nilainya. Jadi kalau semuanya sama misalnya ke semua arah sama ya artinya kan dia tidak statik bukan? Tidak ada pergerakan. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana supaya terjadi pergerakan, supaya si benda tadi itu bergeser atau berubah ya. Maka harus ada perbedaan begitu kan. Kalau misalnya ke sini 2 Newton begitu kan, seperti itu, di sini 3 Newton begitu kan. Maka kan ada resultan gaya tuh ya, 1 Newton ke arah sini kan. Ya, 1 Newton ke arah sumbu X positif. Ini resultan gayanya nih. Ya, demikian juga misalnya kalau tahu 33 di sini misalnya 4 begitu kan ya. Di sininya adalah misalnya berapa, mau 7 gitu kan, seperti itu, maka kan ada resultan gaya sebesar min 3 Newton karena ke arah Z negatif seperti itu. Ya, jadi harus ada perubahan atau perbedaan gaya yang bekerja pada sumbu yang sama seperti itu. Nah, perbedaan gaya itu ya, ini yang mungkin juga akan agak sedikit complicated ya. Tapi intinya adalah bahwa kalau atau supaya benda ini bisa bergerak gitu kan, maka harus ada perbedaan antara gaya yang bekerja ke sini misalnya kan dengan gaya yang arah bekerja ke sini. Kalau misalnya yang ke arah ini kita sebut sebagai tau 11, maka yang ke arah sini disebut sebagai tau 11 ditambah dengan gradien ya, gradiennya ya. Nah, ini juga saya nih memang kok kenapa Pak rumusnya seperti ini ya? Kalau pertanyaan seperti itu memang pertanyaannya agak jawabannya harus sangat matematis begitu ya. Tapi untuk mempermudahnya anggap saja sekarang itu bahwa yang bagian ininya gitu itu adalah kelebihan gaya lah gitu ya. Artinya supaya terjadi pergerakan tadi seperti itu. Ya, misalnya gini ya supaya gampangnya mungkin. Misalnya ini yang ke sini 5 Newton begitu kan ya. Ini keseluruhannya 7 Newton seperti itu kan. Ya, misalnya 7 Newton. Berarti kan deltanya itu ada 2 Newton kan, ada 2 Newton nih, karena 7 ditambah 5 kan, dikurangi 5 kan 2 Newton. Nah, 2 Newton itu dinyatakan dalam bentuk ini, seperti itu. Ya, ya, seperti itulah, tapi ini dalam bentuk persamaan. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Oke, ya, nah ini untuk memperoleh persamaan gerak, kita harus juga mengevaluasi komponen stres untuk pasangan bidang permukaan yang lainnya ya. Ini baru pada bidang yang tegak lurus pada sumbu X seperti itu. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa menggambarkan gaya-gaya ya, menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada bidang tertentu. Recording stopped. Ya.
dalam hal ini adalah apa namanya, gaya yang bekerja pada kubus ini seperti itu, ya. Oke. Nah, kalau kita sudah bisa menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada kubus Recording ini, in progress. oke, apa ini? Ya, kalau misalnya ini kita harus menggunakan persamaan gerak, ya. Ya, kita gunakan adalah persamaan gerak atau dikenal sebagai persamaan Newton, ya, seperti itu. Nah, bagaimana persamaan Newton? Ya, tentu ini sudah kita kenal, ya. F sama dengan M dikali A, atau gaya sama dengan massa dikalikan dengan percepatannya. Masanya apa? Masanya misalnya rho, ya, atau density dikalikan dengan volumetrik, tapi kita udah bagi dengan volumetrik, ya. A-nya apa? A itu adalah percepatan. Percepatan tidak lain adalah turunan kedua terhadap waktu, ya. Jadi ini adalah percepatan. Jadi ini yang mewakili massa, ini adalah percepatannya. Sama dengan F, ya. F itu apa? Resultan gaya, seperti itu. Nah, dari mana resultan gayanya? Resultan gayanya diperoleh dari misalnya sebelah sini dikurangi sebelah sini, maka resultan gayanya yang ini, gitu. Ini adalah resultan gaya, nih. Ya. Demikian juga yang ke arah sumbu Z, begitu kan, ya. Resultan gayanya adalah yang bagian ini, ya. Dan ke arah yang lainnya pasti dia punya juga resultan gayanya, seperti itu. Nah, sehingga resultan gaya ini digambarkan oleh bentuk seperti ini, ya. Nah, sekarang ada FI. Pak, dari mana FI? FI itu disebut sebagai gaya gaya volumetrik lah, gaya eksternal, ya, gaya yang bekerja pada keseluruhan benda. Sebagai contoh misalnya gaya gravitasi, ya. Jadi F ini adalah contohnya ada gaya gravitasi. Ya. Jadi ini adalah, jadi cara melihat ini sebetulnya adalah hukum Newton, gitu. Ini tidak lain adalah hukum Newton, tetapi sekarang kita memang kelihatan jadi lebih complicated, ya, karena kita menggunakan konsep tensor. Sebagai contoh, ini kan ada sigma nih, ya. Kalau ini kita turunkan atau kita uraikan, sigmanya seperti apa nih? Z-nya berubah dari 1 sampai 3. Berarti ini adalah tidak lain do tau I 1 dibagi atau do X 1, gitu, ya, ditambah dengan do tau I 2 do X 2, gitu, ya. Turunan parsial dia kan. Ini ditambah dengan tau I 3 ditambah dengan do X 3, gitu, ya. Ditambah dengan FI, ya. Jadi kalau kita uraikan sigmanya, gitu kan. Kalau kita uraikan sigmanya, maka rumusnya seperti ini. Oke, ya, jadi ini adalah persamaan Newton yang kita terapkan pada suatu volume elemen kubus kecil, gitu, ya, yang dipengaruhi oleh gaya-gaya di bekerja pada permukaannya, seperti itu. Ya, sebenarnya saya juga agak khawatir, begitu, ya, adik tidak bisa mengikuti ini, tetapi kalau misalnya Anda bisa ngikutin minimal konsep besarnya saja, begitu, ya, mungkin itu cukuplah untuk untuk pada tahap ini, seperti itu, ya. Nah, kalau ini nah ini memang akan lebih rumit lagi, begitu, ya. Oke, ya, jadi ini adalah persamaan yang baru saja kita peroleh. Ini adalah persamaan gerak Newton, begitu, ya, yang kita peroleh dari persamaan sebelumnya. Nah, kalau ini kita masukkan hubungan antara stres dan strain dalam bentuk tensor. Ini kan ada stres di sini, kan? Di sini kan ada stres nih, gitu, ya. Di sini ada stres. Nah, kalau ini kita kita substitusikan, gitu kan, ya. Kita substitusikan ke persamaan ini, begitu, ya.
maka kita bisa mendapatkan bentuk persamaan gerak tetapi dalam bentuk C dan strain ya, karena taunya kita substitusikan seperti itu. Nah, sekarang kita biasalah gitu ya, dari yang sangat kompleks kita biasanya bermula dari asumsi yang medium yang relatively simple, yaitu medium isotropik. Coba saya ingin tahu dulu ya, supaya ada ini. Pernah mendengar nggak istilah medium isotropik atau isotropik sendiri, pernah mendengar nggak? Medium isotropik. Kalau penjelasan homogen, sudah mengenal nggak homogen? Pernah mendengar istilah homogen tidak? Pernah, Pak. Pernah ya? Kalau homogen apa tuh artinya tuh? Misalnya batuan tuh batuan homogen. Apa nih artinya? Satu jenis, Pak. Satu jenis, good. Jadi kalau lempung, lempung semuanya gitu kan. Kalau dia batuannya misalnya gabro, gabro semuanya begitu kan, seperti itu. Nah, kalau inhomogen ya, tidak homogen atau tak homogen, inhomogen artinya bervariasi itu ya, batuannya bervariasi, seperti disebut sebagai inhomogen. Ya, itu menggambarkan bagaimana variasi batuan ya, variasi penyusun batuan seperti itu. Nah, sekarang di medium itu ada juga yang istilah medium isotropik ya, medium isotropik dan anisotropik. Ini kayaknya penjelasannya ada di slide mungkin ke depan ya, seperti itu. Oke, tapi sekarang kita ini aja lah, bahwa kalau mediumnya isotropik ya, isotropik apa artinya? Isotropik itu adalah kalau misalnya ada gelombang ya, kecepatan gelombang itu tidak bergantung pada dari mana atau arah dari gelombang tersebut menjalar. Sebagai contoh misalnya, kalau gelombangnya berarah ke sini ya, sini sorry gambarnya tidak lurus ya, karena misalnya kecepatannya adalah 2 km per second seperti itu ya. Jadi ini ada suatu benda begitu kan, ini ada suatu benda begitu ya, seperti itu. Benda itu ada yang melewat ada gelombang yang lewat ke benda tersebut ke arah sini 2 km per second. Misalnya ada gelombang lagi yang menjalar ke arah sini ya, besarnya juga 2 km per second. Nah, kemudian ada gelombang lagi yang menjalar lewat ke sini, gitu kan, seperti itu. Kecepatannya 2 km per second. Jadi dari manapun gelombang itu datang, begitu ya, maka kecepatannya sama. Jadi kecepatan gelombang tidak tergantung dari arah datangnya gelombang. Nah, medium yang seperti itu disebut sebagai medium isotropik. Paham ya? Jadi medium yang seperti itu disebut sebagai medium yang isotropik. Berbeda kalau misalnya kita punya medium yang anisotropik. Ya, sebagai contoh misalnya ini ada satu medium lain gitu ya. Nah, ketika ada gelombang gitu kan, ada gelombang yang datang dari arah sini ya. Ini kecepatannya misalnya 2 km per second ya. Nah, tetapi kalau gelombangnya ke sini, kok dia jadi 2,5 km per second gitu kan? Seperti itu. Ke arah sini beda lagi, ternyata kok gelombangnya menjadi 3 km per second gitu kan. Nah, artinya kecepatan gelombang dia tergantung dari arah dari mana datangnya gelombang itu, seperti itu. Nah, medium yang seperti ini ya disebut medium anisotropik atau tidak isotropik. Paham ya? Mungkin kalau dijelaskan seperti itu, mudah-mudahan paham apa artinya medium isotropik dan medium anisotropik. Nah, sekarang kita akan membahas medium yang isotropik, gitu ya. Oke, kita akan fokus kepada medium yang isotropik.
Nah, untuk medium isotropik begitu kan, maka pernyataan koefisien elastiknya itu bisa dinyatakan oleh persamaan seperti ini. Ya, di mana delta IJ dikenal dengan delta Kronecker ya. Oke, delta IJ itu akan bernilai 1 jika I sama dengan J. Delta IJ itu akan bernilai 0 jika I tidak sama dengan J. Sebagai contoh misalnya kalau delta 22, nah kan dia sama kan ya, IJ-nya sama nih 2. Itu sama dengan 1. Tapi kalau delta 13 gitu kan ya, kan beda tuh ya. I sama J-nya beda, I-nya 1, J-nya 3, ini 0 gitu. Jadi hanya itu aja Pak, indeks saja seperti itu. Oke, kalau begitu gimana nih? Kalau delta 32 gimana nih? Hasilnya berapa kalau gitu? 0 Pak. 0 ya. Jadi itu hanya indexing ya. Nah, kalau bendanya itu medium, disebut sebagai medium isotropik, maka rumus dari koefisien elastiknya jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini nih. CIJKL sama dengan lambda dikali dengan delta IJ dikali dengan delta KL mu delta IK delta JL ditambah dengan delta IL delta JK seperti itu. Ya, kelihatan rumit betul, tapi kalau kita paham ini maksudnya, sebetulnya ini tidak rumit yang terlihat seperti itu. Nah, di sini ada lambda dan mu. Lambda dan mu dikenal sebagai konstanta Lem ya. Di teori elastisitas ada lambda di sini. Ada lambda, ada mu gitu kan. Ini disebut sebagai konstanta Lem ya. Seperti itu yang menggambarkan sifat elastik dari suatu benda yang isotropik ya. Jadi kalau begitu, misalnya batuan batuan granit ya dengan batuan karbonat, misalkan dia mempunyai lambda dan mu yang berbeda-beda seperti itu. Ya, oke, saya mencoba membayangkan begitu kan ya. Wah, semakin kesini belajar gelombang seismik semakin ribet aja begitu kan ya, karena sekarang kita melihat bendanya 3 dimensi gitu loh ya, tidak hanya 1 dimensi kan, awalnya itu hanya tali, kemudian gelombang yang ini kan hanya 1 dimensi, sekarang kita melihat benda yang 3 dimensi seperti itu. Oke, nah sekarang kita kembali ke medium yang isotropik. Nah, kalau ini ya kita substitusikan ke sini ya, maka kita mendapatkan hubungan antara stres dan strain jadi seperti ini ya. Saya tidak akan jelaskan secara detail ya, tetapi saya akan membuat ini lebih bahwa kalau ini kita substitusikan maka jadi seperti ini ya. Caranya bagaimana silakannya nanti dicoba sama Anda semua ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke definisi strain gitu kan. Nah, ini ketika membahas gelombang elastik, maka kita bisa melihat hubungan antara strain ya dengan displacement ya. Dulu kita menyebutnya do U do X kan, seperti ini. Untuk yang kasus 1 dimensi. Nah, tetapi untuk yang 2 dimensi maka kita menuliskannya seperti ini. Oke ya, jadi urutannya gini ya, urutannya adalah kita punya ini, kemudian CIJKL, kita substitusikan ke sini, jadi persamaan bawahnya seperti itu, kemudian kita definisikan epsilon gitu kan, kemudian epsilon, kemudian kita epsilon ini kita substitusikan ke sini nih, kan ada epsilon juga nih, kita substitusikan ke sini gitu kan.
Nah, hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah yang ini. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang tahu IJ ini gitu kan ya. Coba perhatikan urutannya dulu ya. Tahu IJ ini atau stres ini kita substitusikan ke ini nih, ke bagian ini. Ya, ke bagian ini. Seperti itu. Maka kalau kita urutkan seperti itu, maka kita akan punya persamaan seperti ini. Ya, jadi kalau kita ikuti urut-urutan tadi, maka kita akan punya persamaan yang bawah ini. Ya, kenapa ini penting gitu kan? Nah, persamaan yang bawah ini itu menggambarkan persamaan gerak atau persamaan gelombang seismik, begitu ya? Seperti itu. Ada tunggu sebentar ya, sepertinya Pak Teddy keluar. Terpantau kayaknya. Halo? Oh, sepertinya Pak terpantau tadi. Iya, saya terpental ya. Oke, Iya, Pak. jadi saya join lagi nih. Baik. Oh, ternyata baterai saya ini baterai apa? Baterai laptop saya tadi ini. Saya udah ini baru ini lagi. Oke ya, kita lanjutkan ya. Kita masih punya waktu lumayan banyak sih seperti itu ya. Baik, jadi saya tadi coba membawa Anda semua begitu ya sampai dengan ke persamaan yang bawah ini. Nah, persamaan yang ini gitu kan ya, ini adalah menggambarkan persamaan gelombang seismik seperti itu. Ya. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan ya, misalnya walaupun memang ini lebih rumit, iya gitu ya. Ini lebih rumit iya karena kita bekerja dengan yang dimensi 3, sementara yang gelombang tali dengan gelombang elastik begitu kita bekerja dengan satu dimensi seperti itu. Ya, sekarang kita bekerja dengan kita melihat benda yang 3 dimensi, jadi punya
ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, ke arah sumbu Z seperti itu, begitu ya. Kemudian juga kita mengasumsikan bahwa benda tadi bersifat isotropik, begitu kan, medium isotropik, ya, supaya mensimplifikasi apa namanya problemnya. Karena kalau untuk yang anisotropik, berarti gelombang arah ke sini dengan gelombang arah ke sana bisa berbeda apa kecepatannya seperti itu. Sementara kalau gelombang isotropik atau manapun arah gelombang itu datang, maka kecepatannya sama seperti itu. Oke ya, nah jadi ini adalah persamaan gelombang yang kita cari ya. Ini adalah persamaan gelombang seismik. Nah, mungkin Anda pernah mendengar kata-kata saya begitu ya, bahwa Pak, bukannya gelombang seismik itu adalah persamaan gelombang yang menghubungkan antara turunan kedua temporal dengan kedua spasial seperti itu. Nah, sementara mungkin Anda akan melihat bahwa, lah ini Pak, bukannya yang ini hanya turunan kedua temporal, sementara ini kan turunan pertama spasial gitu kan. Bukankah harus dua-duanya harus turunan kedua seperti itu ya? Nah, pertanyaannya muncul di jawabannya muncul di bagian ini. Karena epsilon itu gitu kan, epsilon itu tidak lain adalah do u do x gitu ya, do u do x ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini ada, kita tulis yang ini ya, yang ini adalah do x, katakanlah kita lupakan dulu indeksnya begitu kan ya, do x, kemudian tetanya adalah seperti ini, tetanya adalah do x, kita ambil misalnya bagian x saja ya, seperti itu gitu kan. Maka ini tidak lain adalah turunan kedua kan, ini adalah turunan kedua ya, turunan diturunkan lagi kan, jadi ini do kuadrat u do x kuadrat seperti itu. Oke ya. Nah, jadi pada prinsipnya ini pun adalah persamaan turunan parsial kedua ya, yang menghubungkan atau terhadap temporal dan juga spasial. Jadi ini pasti menggambarkan suatu fenomena gelombang seperti itu kan ya, dalam dimensi 3 ya. Oke. Untuk gelombang seismik seperti itu ya. Jadi ini adalah persamaan gelombang seismik. Jadi kalau misalnya kita harus membuat kotak ya, inilah kita disebut sebagai persamaan gelombang seismik lah, katakan seperti itu. Ini adalah persamaan gelombang seismik seperti itu ya. Jadi tadi kalau misalnya ada penjelaran gelombang gempa misalnya kan, atau kita membuat eksperimen seismik di permukaan ya untuk mencari reservoir misalnya seperti itu, maka persamaan fisikanya ya seperti ini gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ya, persamaan ini juga bisa kita rubah ke bentuk yang ini ya. Jadi persamaan fisika ini bisa juga dinyatakan tadi dalam seperti ini kan yang kita peroleh gitu kan ya, seperti itu. Ini dalam bentuk per komponen, ini karena ada i di situ kan, i itu bisa x, y, z gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mau dalam bentuk vektor ya, maka bisa jadi seperti ini gitu ya, seperti itu. Jadi i-nya kan ini, perhatikannya ini ada i-nya nih, ada ui seperti itu kan. Tetapi di sini udah vektor nih, udah vektor ya, artinya ux, y, z ya, sudah disatukan di situ. Nah, kemudian kalau kita menggunakan bentuk persamaan ini gitu kan ya, maka kita juga bisa mendapatkan persamaan gelombang seismik yang seperti ini. Oke. Persamaan ini terlihat rumit, betul gitu kan. Ini terlihat rumit ya, karena ini menyangkut ada ini operator del nih. Ada yang sudah kenal operator del itu apa definisinya? Ini ada del nih di sini ya, ada delta, operator del ya, seperti itu. Delta di sini intinya adalah do x
I gitu ya, turunan parsial berarah disebutnya. Do, do, Y, J ya, do, do, J, K seperti itu. Ya, seperti ini. Oke. Sudah pernah mendengar ini operator del? Mudah-mudahan sudah nih, harusnya sudah lah, Pak. jangan sampai belum nih. Sudah, Pak. Belum? Sudah, Pak. Oh sudah, good ya. Nah kalau sudah akan terbantu ya. Ada operator del. Waktu di geomat ya, kalau tidak salah ya, di geomatematika atau di kuliah fisika dasar atau matematika dasar juga ada ya. Good ya. Ini rumit betul ya, ini rumit. Tetapi ya serumit apapun ini, yang penting kita harus tahu maknanya ya. Jadi baik persamaan ini maupun persamaan ini itu menggambarkan suatu fenomena gelombang seismik ya. Baik seperti ini maupun seperti ini ya. Oke. Jadi sama seperti halnya gelombang tali ya, ada persamaan gelombangnya kan dalam bentuk matematiknya. Nah, di sini gelombang seismik 3 dimensi, maka persamaan gelombang itu seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu kan. Ya. Tetapi serumit apapun, maka di kepala kita nih gitu kan, maka kita harus melihat bahwa persamaan ini menggambarkan suatu fenomena perambatan gelombang seismik. Kalau terkait dengan gelombang gempa ya seperti ini. Ya, jadi tidak hanya melihat persamaan itu sebagai persamaan rangkaian simbol-simbol saja, tetapi kita juga harus tahu maknanya seperti itu, ya. Mungkin itu akan lebih membantu membantu untuk memahami inti dari persamaan yang kita hadapi seperti itu. Oke ya, nah ini juga sama dengan yang tadi seperti itu ya. Ini juga sama, ini artinya. Oke. Ya, nah sekarang kita lihat ke persamaan ini. Kan tadi ada mu ya. Tadi lambda dan mu disebut sebagai konstanta Lem ya. Ada yang menyebutnya lambda itu adalah konstanta Lem 1, mu itu konstanta Lem kedua, begitu ya. Oke, ada yang menyebutnya seperti itu. Tapi intinya bahwa mu itu adalah modulus geser ya. Modulus geser atau shear modulus ya, dalam bahasa Inggrisnya itu shear modulus. Oke. Kalau lambda itu agak relatif sulit diterjemahkannya gitu. Jadi lambda itu jarang diterjemahkan sebagai modulus apa ya, cukup dengan konstanta Lem saja ya untuk lambda ini nih. Ya. Tapi kalau untuk mu itu punya makna dia modulus geser. Artinya ukuran seberapa mudah benda itu digeser seperti itu gitu ya, oleh gaya-gaya geser seperti itu ya. Dan masing-masing benda dia akan punya sifat modulus geser yang bervariasi. Nah, bagaimana hubungan dengan modulus Young? Ini hubungannya ya. Modulus Young begitu kan, tadi disebut sebagai itu bisa atau dikaitkan dengan konstanta Lem, lambda dan mu dengan rumus seperti ini. Ya, jadi kalau kita tahu lambda dan mu ya seperti itu, maka kita bisa menghitung modulus Young-nya berapa. Oke, ya, dengan memasukkan angka-angka ini ke dalam sini seperti itu. Oke. Coba konstanta elastik apa yang sudah pernah kalian dengar? Modulus Young, kemudian modulus apa lagi nih? Modulus Book, pernah dengar modulus Book seperti ini? Ya, jadi ada modulus Young. Pernah ya, Sergio pernah dengar ya modulus Book? Ya, Pak, pernah, Pak. Pernah ya. Nah, modulus Book bisa dinyatakan oleh angka huruf K ya, atau kappa ya. Jadi modulus Book itu biasanya disimbolkan oleh huruf K atau kappa ya, seperti ini. Nah, bagaimana modulus Book hubungannya dengan lambda dan mu? Maka seperti ini, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita tahu lambda dan mu, maka kita bisa menghitung modulus Book dengan rumus seperti ini. Demikian juga modulus Young seperti ini. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya Poisson ratio. Poisson ratio, pernah dengar Poisson ratio atau baru kali ini?
Iya Pak. Pernah ya? Nah, kalau kosong rasio itu di kayak huruf P gitu ya. Oke, kayak huruf P seperti ini begitu ya. Tapi di sini ada tambahannya ya, ada seperti ini ya. Ya. Kalau tidak salah ini bahasa ininya nu gitu disebutnya nu kalau nggak salah ya, ini tuh nu ya disebutnya. Walaupun kayak huruf P gitu kan, tapi kalau tidak salah ini dibacanya nu gitu ya. Kosong rasio atau ada juga yang pakai di beberapa buku pakainya delta ya. Jadi kosong rasio itu seperti ini, delta gitu kan. Tulisan saya kita kan karena pakai mouse ini nih, kita nggak pakai ini. Ya. Nah, biasa pakai delta seperti ini ya, kosong rasio itu. Ada juga yang pakai nu seperti ini ya. Jadi kalau kita misalnya punya lambda dan mu, maka kita bisa menghitung modulus Young, bisa menghitung modulus Book ya, bisa juga menghitung Poisson rasio ya, seperti itu. Nah, definisinya ya, definisi formal modulus Young, modulus Book sama Poisson rasio seperti ini ya. Tapi sekarang kita definisinya misalnya modulus Young itu lain adalah stres dibagi strain kan tadi begini kan tadi adalah stres sama dengan modulus Young dikalikan dengan strain kan, maka modulus Young sama dengan stres dibagi dengan strain seperti itu. Nah, modulus Book itu adalah perubahan relatif terhadap volume gitu kan. Ya, ini definisinya atau rumus awalnya seperti ini. Sementara Poisson rasio adalah epsilon yang transversal terhadap epsilon yang aksial ya, definisinya seperti itu. Tapi kita mungkin lebih fokus ke sini saja lah supaya lebih mudah. Nah, sebagai contoh misalnya ya untuk menghitung konstanta elastik biasanya orang-orang di tambang begitu ya punya alat yang seperti ini gitu kan ya. Alat yang ditekan si benda sampel batuannya kita tekan gitu kan, kemudian seberapa kekuatan dari benda tadi ya terhadap tekanan gitu. Sebagai contoh misalnya hasil dari pengukuran yang seperti ini gitu ya, misalnya keluar materialnya misalnya S gitu kan, kalau S itu modulus Young-nya atau E-nya tadi ini ya, ini adalah E ya, modulus Young. Tadi kalau shear modulus apa nih shear modulus tadi? Modulus geser, Pak. Ya, mu ya, tadi ya. Mu ya. Jadi E-nya misalnya kalau S dia 0,1 dikali 10 pangkat 6 bar ya untuk E-nya. Sementara untuk modulus shear-nya atau mu-nya ya itu 0,03 10 pangkat 6 bar seperti itu. 1 bar adalah 10 pangkat 5 Pascal ya, di sini 1 bar adalah 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian shell itu apa bahasa ininya? Bahasa terjemahannya, bahasa Indonesianya? Pernah dengar istilah itu, batuan shell? Ya, kalau limestone pasti udah sini ya. Limestone apa terjemahannya limestone? Gamping, Pak. Batu gamping. Gamping. Kalau shell? Serpih ya? Ya? Nah, coba ya mulai basal gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya kan masing-masing batuannya misalnya sels, limestone, granit, basal, bahkan di sini ada steel ya atau baja begitu kan. Dia punya nilai modulus Young yang berbeda-beda seperti itu. Demikian juga dengan shear modulusnya begitu ya. Jadi di sini misalnya untuk limestone ya kita ambil saja misalnya 0,5 ya. Limestone itu 0,5 dikali 10 pangkat 6 bar gitu ya, seperti itu. Ya. Sementara yang shear modulusnya kita ambil tengah-tengahnya berapa nih? 0,22 sampai 0,6. Tengah-tengahnya di berapa nih? 0,24 seperti itu. Ya. 10 pangkat min 6 bar seperti itu. Oke. Nah, kalau kita punya E ya sebesar 0,5 kali 10 pangkat 6 bar,
kemudian mu 0,24 10 pangkat 6 pati. Ya, mu-nya adalah 0,24 10 pangkat 6 bar. Ya, kalau saya tanyakan misalnya berapa nilai lambdanya? Coba gimana nih? 10 pangkat 6. Ini 0,24 10 pangkat 6 bar juga ya. Berapa nilai lambdanya? Mana rumus yang digunakan? Yang ini kan? Ya. Yang ini kan? Jadi E-nya ada gitu kan ya. Mu-nya ada, di sini mu-nya ada, di sini mu-nya ada, maka lambdanya bisa dihitung kan? Ya. Jadi dari tadi lambda sama dengan bisa dihitung tuh. Jadi konstanta elastiknya itu bisa dihitung seperti itu. Ya. Bisa dipahami. Nah, kalau kita sudah tahu lambda ya, ada mu-nya juga, maka kita bisa menghitung modulus book-nya juga gitu. Ya, demikian juga dengan Poisson rasio. Coba ada yang bisa cepat nggak? Kalau misalnya rumusnya seperti ini, maka mu-nya seperti apa rumusnya? Ya, kalau persamaannya seperti ini, maka berapa mu-nya? Lambdanya? Ada yang bisa cepat nggak rumusnya gimana nih? Ya, coba kalau menurut saya nanti dia akan ada ini ke sini ya. Maka nanti rumus itu adalah 2 mu kuadrat ya dikurangi dengan 2 mu kuadrat dikurangi dengan E mu dibagi dengan berapa coba? E ditambah 3 mu. Ya, ini kalau kalau saya coba turunkan ya, coba kalau ini ya, kalau ini kita ganti jadi menghitung lambda adalah seperti ini. Nah, coba hitung berapa berapa lambdanya kalau mu-nya tadi 0,24 ya. Mu-nya 0,24. E-nya berapa tadi? 10,6 ya. E-nya berapa tadi lupa saya. 0,5 Pak. 0,5 coba hitung. Ya, mudah-mudahan saya bisa konsisten di setiap kali pertemuan ada aspek teorinya, ada aspek hitungannya gitu loh maksud saya gitu ya. Ya mungkin di akhir pertemuan ini kita tutup dengan menghitung inilah gitu ya, dengan menghitung konstanta lambda di sini ya. Karena kan konstanta lambda ada 2 ya, ada mu, ada lambda ya. Nah sekarang mu-nya diketahui, E-nya diketahui, berapa lambdanya? Ini ada kucing masuk ke ruangan saya. Ayo. Nah, 10 pangkat 6-nya kelihatan bisa saling menghilangkan ya. Jadi yang ada hanya 2 kali 0,2 itu udah 0,4 dikurangi enggak hilang deh ininya. Harus ini enggak hilang, harusnya dikali 10/6 nantinya. 2 kali 0,2 dikalikan dengan E ya. Dikurangi dengan 0, dikuadratkan. E-nya ini 0,5. Mu-nya 0,2 gitu kan. Wah, teruslah seperti dibagi dengan gitu ya. Dan seterusnya. Coba ada yang hitungan cepat nggak?
Ya, jadi ini untuk yang kasusnya limestone ya, jadi batuan gamping nih ya. Jadi untuk kasus bantuan gamping kita bisa menghitung lambdanya. Ya. Ada yang sudah bisa menghitungnya. Nah, kalau belum gitu ya, kalau belum maka sebagai, nah ini nggak harus dikumpul ya ini ya, ini nggak harus dikumpul nih ya. Ini sebagai apa tugas untuk minggu depan, kalian tinggal menghitung lambda untuk masih semua material ini ya. Jadi ada tambahkan kolom ini ya, kolom ketiga begitu ya. Lambda untuk es, untuk shell ya, untuk limestone, granit, basal, steel seperti itu ya. Hitung lambdanya ya di kolom ketiga. Kemudian hitung kapanya ya. Kemudian hitung Poisson rasionya ya. Poisson rasionya. Tadi Poisson rasio kita gunakan simbol nu ya seperti ini. Oke? Bisa dipahami? Ya. Jadi hitung lambdanya, hitung modulus booknya, hitung Poisson rasionya untuk masing-masing material ini ya. Tidak harus dikumpul ya, tapi saya akan tanyakan ya, akan saya bahas nanti di pertemuan minggu depan. Kita masih ada ini nggak ya, Bu Resti nggak ya? Rasanya masih ya. Kalau hari Senin masih bisa kok. Oh ya, hari Seninnya ya. Jadi Karena tanggal WFH-nya hari Senin masih Ya. boleh. Jadi tanggal 16 ya, karena kita online ya, artinya tidak masalah ya. Iya. Jadi Senin ya minggu depan tetap diadakan begitu ya pertemuan terakhir. Oke. Karena Senin Selasa masih WFH. Ya. Coba saya ingin tahu, paham tugasnya? Bisa dipahami tugasnya? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi hitung lambda, kemudian kappa ya, kemudian Poisson rasionya seperti itu. Silakan di screenshot dulu ini ya, di screenshot dulu. Maaf Pak, nanti materi perkuliahannya bisa di-share ke Pak. Oh ya, siap-siap Bu Resti. Ya sebetulnya sama dengan yang tahun kemarin Bu Resti ini tuh. Ya, sama dengan yang sudah saya share tahun kemarin sebetulnya. Tapi oke, kalau diperlukan nanti saya akan share lagi seperti itu. Oke ya. Nah, jadi mungkin di bagian ini kan ada dua bagian ya. Ada bagian teori tadi yang sangat jelimet. Saya pasti mungkin di awal-awal gitu kan, wah kok banyak rumusnya ya, karena bendanya kan benda 3 dimensi ya, jadi lebih complicated seperti itu gitu kan ya. Tetapi bukan berarti bahwa itu mustahil kalian bisa untuk memahaminya gitu ya. Tapi kalau dibaca lagi gitu kan, kemudian dari artikel yang sudah pernah saya minta untuk cari juga dibandingkan begitu ya, seperti itu rasanya masih bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dipahami seperti itu. Ya, itu bagian teorinya. Kalau bagian praktisnya tadi kita menghitung konstanta elastik begitu ya untuk beberapa benda gitu ya, untuk beberapa material lah seperti itu ya. Oke, silakan kita foto bareng dulu ini sebagai absensinya. Ya, saya juga ini mau ngambil. Silakan, siapa yang kasih aba-aba nih biasanya? Anes, silakan Anes. Nah itu, ya Pak. 1, 2, 3. Baik, kalau gitu ya kita bisa tutup ini pertemuan hari ini begitu ya. Silakan dipelajari lagi, ingat ya, dipelajari lagi, diulang lagi, baca buku artikel yang sudah di-download. Baik, Bu Resti, mohon izin. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya,